saya Wulandari Hermana. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai tafsir Quran surat Al-Hasyr ayat 21-24. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah terjemah Al-Quran yang diampu oleh Dr. Am Abdussalam MPD dan juga Dr. Cucu Surahman STHI MA. Nah, langsung aja ke videonya. Surat Al-Hasyr merupakan surat ke-59 di dalam Al-Quran, di mana terdapat 24 ayat di dalamnya. Surat Al-Hasyr berarti pengusiran. Untuk asbabun nuzul ayat 21-24 sendiri tidak ada asbabun nuzul secara khusus. Namun secara umum, secara keseluruhan, surat Al-Hasyr ini turun ketika Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pengusiran terhadap Bani Nadir, di mana Bani Nadir ini merupakan segolongan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Menurut tafsir Quraisy Shihab, pada ayat ke-21 ini terdapat masal atau perumpamaan sifat dan juga keadaan. Perumpamaan yang diambil adalah gunung yang keras terbuat dari batu. Jika Al-Quran diturunkan kepada gunung ini, maka gunung tersebut akan retak dan juga hancur. Jika sebegitu hebatnya dampak yang ditimbulkan terhadap benda yang tak bernyawa, maka manusia yang bernyawa seharusnya takut dan juga patuh terhadap Allah dan juga paham akan makna-makna dari Al-Quran. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Apabila gunung dapat memahami kandungan isi dalam Al-Quran, maka ia akan tunduk dan juga terpecah belah. Sebagaimana anak manusia yang mempunyai hati, mendengar dan juga dapat memahami seharusnya tunduk dan juga patuh terhadap Allah dan juga apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quran. Perumpamaan ini adalah supaya manusia berpikir atas keagungan Al-Quran dan juga merenungkan Al-Quran serta mukjizat-mukjizatnya. Sedangkan menurut tafsir At-Tabari, gunung yang materinya lebih keras pun dapat terpecah belah karena ketakutan dan juga ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia seringkali meremehkan hak-haknya, tidak memahami peringatan atau juga pembelajaran, dan malah menutup dirinya. Sedangkan menurut penafsiran Departemen Agama, dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah membandingkan antara manusia yang kecil dan lemah dengan gunung yang besar, keras, dan juga tinggi. Gunung bisa hancur lebur karena wahyunya bila diberikan nyawa, pendengaran, dan pikiran seperti manusia. Nah, ayat ini merupakan sebuah peringatan bagi manusia agar menggunakan akal dan juga pikirannya daripada hawa nafsunya, sehingga menutupi diri dan tidak mau mengikuti kebenaran. Manusia haruslah bertakwa kepadanya, janganlah melupakan Allah karena Allah akan melupakan orang-orang yang melupakannya.
Tafsir Ibnu Katsir berpendapat bahwa dalam ayat ke-22 ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa tidak ada ilah yang hak selain dirinya. Tidak ada sesembahan bagi alam semesta melainkan dirinya, karena sesembahan selain dirinya adalah batil. Allah menegaskan bahwa hanya dirinya yang mengetahui seluruh ciptaan ini, baik yang tampak oleh pandangan manusia maupun yang tidak. Tidak ada satupun yang tersembunyi darinya, baik yang nampak di muka bumi maupun yang ada di langit. Dia adalah Rabb yang mempunyai sifat rahmat yang sangat luas. Dia adalah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sedangkan menurut tafsir Al-Audah, dalam ayat ini kita dapat melihat sifat-sifat itu secara umum, sehingga memberikan pokok kepada kita sebagai manusia. Dengan itu kita dapat membentuk gagasan atau konsep tentang Tuhan atau Allah. Kita dapat memahami bahwa tidak ada Tuhan yang sama dan tidak ada yang menyerupainya, hanyalah Dia sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala. Manusia menjadi berpikir tentang keesaannya, dan kita tidak akan pernah mendapatkan suatu konsep yang hakiki tentang Allah kecuali jika kita memahami tentang keesaannya melewati tauhid. Pengetahuannya yang maha luas meliputi segala yang nyata dan juga gaib, yang terlihat maupun yang tak terlihat. Dan yang terakhir adalah memahami konsep karunia dan juga kasihnya yang tak terbatas. Manusia tidak akan dapat memahami semuanya kecuali jika manusia mempunyai konsep yang benar atau pemahaman yang sesuai tentang bagaimana proses berlangsungnya kehendak atau takdir dari rencana Allah. Menurut tafsir Al-Aisar, pada ayat ini Allah kemudian memberitahukan akan keagungan dan kesempurnaannya dengan menyebutkan nama dan juga sifat-sifatnya. Sedangkan menurut tafsir Al-Azhar, pada kalimat dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, ini merupakan pokok pegangan orang pertama dan juga yang utama. Segala perhatian dan juga ingatan ditunjukkan kepadanya, Allah Tuhan yang satu, yang maha mengetahui yang gaib dan juga yang nyata. Oleh karena itu Allah meliputi segala ruang dan juga waktu. Kata Ar-Rahman kita artikan sebagai pemurah. Hasil ciptaan dari Ar-Rahman dan sifat Rahim adalah rahmat. Rahmat itu juga dapat diartikan sebagai kasih sayang. Kemurahan dan kasih sayang itulah yang kita dapat lihat dari mana-mana, dan atas kasih sayang dari Tuhan yang menyebabkan hidup kita sesuai dalam bumi ini. Kita diberi kemudahan dalam penyelenggaraan kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada di atas bumi ini kita dapat manfaatkan. Bahkan pertalian antara satu bintang dengan bintang satelitnya, semuanya berjalan dalam lindungan kasih sayang Allah dan juga kemurahannya. Menurut tafsir fi Zilalil Quran, pada ayat ke-22 ini mengandung makna mengenai tasbih, yakni merupakan tasbih yang berirama dan panjang dengan sifat-sifat yang agung. Dalam tasbih ini terdapat 3 bagian yang dimana setiap bagian diawali dengan sifat tauhid, di mana setiap nama di antara Asmaul Husna ini memiliki jejak dan bekasnya dalam alam semesta, dan demikian pula jejak dan bekasnya dalam kehidupan manusia. Keyakinan terhadap ilmu Allah akan membangun kesadaran dalam hati tentang pengawasan Allah dalam perkara-perkara yang rahasia ataupun yang terang-terangan, sehingga akan menimbulkan perasaan diawasi oleh Allah dan mawas diri kepadanya. Selain itu akan juga meningkatkan perasaan tenang dan juga damai dalam hati nurani terhadap rahmat Allah dan juga kenikmatannya. Dalam pandangan seorang mukmin, Allah tidak akan mengusir hamba-hambanya, melainkan hanya mengawasi mereka, namun menginginkan petunjuk dan kebaikan bagi mereka. Allah tidak mungkin membiarkan mereka tanpa pertolongannya menghadapi sendiri kejahatan dan juga hawa nafsunya. Itulah makna dari Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Menurut tafsir Al-Qurtubi, pada ayat ke-23 ini
terdapat kata Al-Qudus menurut dialek orang-orang Hijaz yang artinya adalah suatu alat untuk bersuci. Pendapat Al-Khattabi menjelaskan bahwa As-salam merupakan sifat bagi perbuatan Allah, tapi jika berdasarkan kepada yang menyatakan bahwa as-salam adalah yang bersih dari segala kekurangan, maka as-salam merupakan sifat bagi zat Allah. Menurut tafsir Quran Al-Aisar, pada ayat ini Allah memberitahukan akan keagungan dan kesempurnaannya dengan menyebutkan nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Dialah yang Maha Pengasih, rahmat-Nya meliputi segala sesuatu, yang Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman, Raja pemilik langit dan bumi, Maha Suci dari seluruh kekurangan dan aib seperti sekutu, teman, dan anak, Maha Sejahtera yang selamat dari semua kekurangan dan memberikan keselamatan kepada orang yang dikehendakinya, Zat yang memberikan rasa aman dan membela para rasul-Nya dengan mukjizat-mukjizat, Maha Penolong hamba-hambanya yang beriman dari semua musibah dan mengabulkan semua kebutuhan, Maha memelihara dan Maha mengawasi hamba-hambanya, mengatur seluruh amalan dan gerak-gerik hambanya tanpa keluar dari kehendak dan izinnya, Maha Perkasa dan Maha Menang di dalam semua urusannya, dan tidak ada yang bisa menghalanginya, Maha Kuasa atas semua hamba-hambanya, Maha memiliki atas semua keagungan di langit dan juga di bumi, yaitu kemuliaan, kesempurnaan, dan juga keagungan. Sedangkan menurut Abdullah Yusuf Ali, adanya pengulangan ini mengantarkan kita pada perenungan tentang beberapa sifat Allah yang lain setelah kita memahami sifat-sifat yang membentuk konsep dasar kita tentang Allah. Sedangkan menurut Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir, ayat ini mengandung makna atau berisi tentang sifat-sifat Allah, di mana Dialah Allah, tidak ada ilah yang hak selain Dia, yakni yang menguasai segala sesuatu, mengendalikan semuanya tanpa ada rintangan dan halangan. Dan firman-Nya yang maha suci. Ibnu Juraiz mengatakan disucikan oleh para malaikat yang mulia, yang maha sejahtera, yakni selamat dari segala macam aib dan juga kekurangan, karenanya kesempurnaannya dalam zat, sifat, dan juga perbuatannya. Pada kata yang mengaruniakan keamanan, Ad-Dukhah menuturkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, yakni memberikan rasa aman kepada makhluknya bahwa Dia tidak menzalimi mereka. Qatadah mengatakan Dia mengaruniakan rasa aman melalui firman-Nya bahwa Dia adalah benar. Sedangkan Ibnu Jaiz mengatakan yakni membenarkan hamba-hambanya yang beriman dalam keimanan mereka kepadanya. Menurut Ibnu Abbas dan beberapa ulama mengatakan Al-Muhaimin yakni yang memantau seluruh perbuatan makhluk dan amalnya, artinya Dia mengawasi makhluk-makhluknya, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 9 yang berarti dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Kemudian Al-Aziz atau yang artinya maha perkasa, yakni atas segala sesuatu dengan menguasai dan menundukkannya. Karenanya Dia tidak dapat dicapai oleh siapapun karena keperkasaan, keagungan, kemuliaan, dan juga kebesarannya. Oleh karena itu, Allah berfirman, yang maha kuasa yang memiliki segala keagungan, yakni tidak patut kebesaran itu kecuali bagi dirinya, dan tidak ada keagungan kecuali karena keagungannya. Menurut Qatadah, Al-Jabbar berarti yang mencakupi makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Sedang Ibnu Jarir mengungkapkan bahwa Al-Jabbar memiliki arti mengurus seluruh urusan makhluknya dan juga mengatur untuk kebaikan mereka. Qatadah berkata, Al-Mutakabbir yakni yang maha agung dari segala keburukan, lalu maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, pada ayat ke-24 ini terdapat kata al-baru yang berarti melaksanakan dan melahirkan apa yang telah ditetapkannya ke dalam wujud yang nyata, dan tidak setiap yang ditetapkan
yang menetapkan dan menyusunnya mampu untuk melakukan dan mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut tafsir Al-Audah, sifat-sifat kesempurnaan dan kekuasaan Allah telah dibahas pada 3 ayat sebelumnya. Pada ayat ke-24 ini menyebutkan tentang tenaga kreatifnya. Dalam hal ini ada 3 segi yang disebutkan, seperti yang diterangkan dalam catatan-catatan berikut. Yakni bahwa Allah tidak hanya mencipta lalu membiarkan begitu saja, tetapi Dia menyusun, mengembangkan bentuk-bentuknya dan warna-warna batu dan memelihara semua tenaga dan kemampuan yang dimasukkannya ke dalam ciptaannya tersebut. Menurut tafsir Al-Aisar, pada ayat ke-24 ini mengandung makna atau berisi tentang asma-asma Allah atau nama-nama Allah yang indah yang berjumlah 99 sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam Sahih Al-Bukhari. Nama-nama Allah tersebut mencerminkan sifat-sifatnya dan semua namanya yang sangat indah. Semua namanya tinggi dan jauh dari sifat-sifat rendah. Semua makhluknya yang ada di langit maupun yang ada di bumi selalu bertasbih kepada Allah dan menyucikannya dari hal-hal yang tidak pantas untuknya, karena Dialah yang maha kekal, maha sempurna hidupnya. Allah maha perkasa, maha bijaksana, dan selalu menang dalam urusan-urusannya. Allah juga maha bijaksana ketika mengatur seluruh makhluk-makhluknya. Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa sebagaimana kepercayaan yang dianut oleh ahli-ahli filsafat yang mengatakan bahwa alam itu qadim, sebab itu maka makhluk yang tadinya tidak ada menjadi ada setelah adanya penciptaan. Sedang Allah itu jadi dengan sendirinya dan tidak ada permulaannya. Terdapat kata al-musawwir yang berarti yang membentuk rupa. Ini merupakan suatu peringatan, yaitu bahwasannya setiap manusia ditentukan oleh wajahnya. Segala sesuatu ditentukan namanya, jenisnya, dan rerumpunannya karena ciri khas yang ditentukannya. Khususnya manusia diberi bentuk tersendiri daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Terdapat 2 hadis tentang Asmaul Husna. Salah satu hadis dikatakan bahwa nama itu 99 banyaknya. Siapa yang menghafal dan memahamkannya dijanjikan masuk surga, tetapi jika dikumpulkan semua nama sekalian hadis itu terdapat lebih dari 99. Imam Al-Ghazali menyatakan pendapatnya bahwa tidak boleh kita menambah nama-nama Allah dari yang telah ditentukan olehnya dan juga yang dijelaskan oleh Rasulullah. Tetapi tentang sifat-sifat Allah, kita boleh saja menyatakan pendapat kita lebih luas dan nama yang telah disebutkan asal tidak mengandung hal-hal yang merusak kemuliaan dari nama-nama tersebut. Menurut pendapat Mufasir Tengku Muhammad Hasbi Al-Asyidiki pada ayat ke-21 menjelaskan tentang gambaran ketinggian Al-Quran dan juga kesan-kesan yang ditimbulkan dalam hati manusia yang membacanya dengan perhatian. Ayat ini juga mengandung teguran untuk orang-orang yang tidak tunduk hatinya ketika membaca Al-Quran. Pada ayat ke-22 Quran Surat Al-Hasyr ini, Allah yang menurunkan Al-Quran dan menetapkan sebagai petunjuk bagian manusia dalam Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Dialah yang berhak disembah. Tidak ada yang lain, segala penyembahan terhadap selain Allah seperti pohon, batu, patung, matahari, dan sebagainya adalah musyrik dan batil. Kemudian pada ayat ke-23 mengandung makna bahwa Allah sekali lagi menegaskan tentang dirinya, yakni sebagai Tuhan yang Maha Esa yang memiliki segala sesuatu yang ada dan mengurus segala menurut yang Dia kehendakinya, yang Maha Suci dari segala macam bentuk cacat dan kekurangan, yang Maha Sejahtera, yang Maha memelihara keamanan, keseimbangan, dan kelangsungan hidup seluruh makhluknya, yang Maha Perkasa tidak menganiaya makhluknya. Nah, pada ayat ke-21 sampai 24 Quran Surat Al-Hasyr ini mengandung ayat-ayat yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, terdapat juga makna yang tersirat, yakni mengagungkan Al-Quran. Nah, dengan mengagungkan Al-Quran ini berarti kita telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di
ayat-ayat berikutnya yakni 22 sampai 24 Allah menegaskan lagi mengenai kebesarannya. Oleh karena itu ayat ini menyeratkan bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diagung-agungkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia diharapkan untuk selalu mengagungkan nama-namanya ataupun menghafal nama-namanya yang mulia yang terdapat dalam Asmaul Husna yang 99. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.